Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa dipilih kartumu. Teman-teman, sekarang temanya makhluk hidup lain. Loh, enggak lah, bukan. Tetap ya aku ya masih di depan akuarium ini. Yang aquascape sama ikan arwana lokal kalau nggak salah itu. Tapi aku lupa jenisnya. Nah, teman-teman, hari ini aku akan bacain siapa sih temanya siapa sih orang yang akan cari kamu. Mungkin enaknya gini, siapa sih suatu saat nanti siapa sih orang yang akan mencarimu. Nah, ini dalam arti mencari begini. Bisa aja tiba-tiba mantan tahu-tahu main-main menghilang aja tapi kamu ditinggalin gitu aja, bisa aja mantan suami atau mantan istri, bisa aja orang tua, bisa aja keluarga kerabat, siapapun orangnya. Kita akan lihat siapa sih yang suatu hari nanti yang akan mencarimu, siapa sih orang di suatu saat nanti yang akan mencarimu. Oke? Tapi teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya, teng 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 teng. Aku akan kocok kartu aku ya. Ini dia. Oke. Nah, aduh. Oke, aku akan tebar. Sebentar. Nah, teman-teman nanti aku akan tandain. Aku lupa mulu nih beli angka. Tapi nggak apa-apa lah. Aku udah pakai cincin batu. Salah satu koleksi dan jualan suami zaman batu kemarin. Zaman batu, makanya zaman dimana batu itu mulai tren lagi pada saat tahun berapa ya, antara 2015 atau 16 deh, saya lupa, antara itu deh, soalnya seingatku tuh aku baru-baru nikah. Nah, oke teman-teman, temanya sekali lagi, siapa sih orang yang suatu saat nanti mencarimu. Oke, aku akan pilih kartu di nomor 1. Ya, ada 2, nggak apa-apa deh. Nomor 1. Aduh, nomor 2. Ya. Sebentar, nomor 3. Ntar ya teman-teman ya. Nomor 4. Nah, nanti teman-teman pilih. Aku kasih tahu dulu ya, sebentar. Nah, ini aku akan kasih tahu patokannya. Ini nomor 1 batunya yang gede. Ini nomor 2 batunya warna hijau. Ini hijau loh, cantik banget. Mungkin teman-teman ada yang mau minat. Ini asli cantik banget ini warnanya. Bacan ini bacan dari Pulau Ternate ya. Iya yang ya. Iya. Bacan. Ya ini ini aja deh. Nomor 3 yang kecil, ini nomor 4. Sekali lagi, yang gede nomor 1, yang warna hijau ini nomor 2, yang kecil ini ruby kalau nggak salah ya. Bukan deh, ini warna biru, safir. Ini nomor 3, nah ini nomor 4, warna telur bebek. Oke, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Silakan. 20 detik dari sekarang. Terus harus jujur pada diri sendiri ya, nggak boleh aduh harusnya tadi aku nomor 1 malah pilihnya nomor 2. Nggak boleh kayak gitu, yang fair ya, yang jujur, biar kita satu frekuensi dan kita energinya bersama-sama. Oke? Nyok, cepetan, 15 detik dimulai dari sekarang. Tadi 20. Oke, sudah? Baiklah. Aku akan baca ini nomor 1. Ini aku singkirkan. Dia berat sekali, dia bergetar. Nggak ada yang teman-teman bercanda. Nah, nomor 1. Wow. Siapa sih yang akan mencarimu di masa lalu, di masa lampau? Astagfirullahaladzim. Iya, maksudnya di masa depan kok, di masa lampau. Nah, ini dia nih. Kalau mungkin teman-teman bisa lihat, kalau aku lihat dari kartu aku, yang pertama, basically-nya orang yang akan mencarimu itu adalah dia temanmu sendiri. Dia temanmu sendiri yang dulu itu kalian sepertinya ada ribut dengan dia. Ada ribut dengan dia karena kamu merasa dikhianatin dengan dia.
Ada tulisannya dikhianatin teman, musuh dalam selimut. Kamu merasa dikhianatin dia, pada saat kamu merasa dikhianatin dia, kamu menegur dia. Menegur dan mengajak dia bicara. Ternyata di dalam peneguran kamu atau empat matanya kalian, terus udah gitu kalian juga pada saat itu misalnya ngobrol, nah ternyata terjadi konflik dan perbedaan pendapat. Dalam perbedaan tersebutlah kalian cukup sama-sama marah dan sama-sama emosional. Aku lihat dari kartu aku. Dan kalau aku flashback, ini kejadian ada di masa lalu, kurang lebih 5 tahun sampai 7 tahun yang lalu. Aku lihat ini sosok teman yang sempat ribut dengan kalian, dengan kamu, dan ada perbedaan pendapat di dalam masalahnya itu, sehingga membuat kalian hampir tidak ada komunikasi sampai sekarang, dan mungkin membuat kalian ya tidak tahu kabarnya satu sama lain. Tapi aku lihat nih di kedepannya ada sedikit unsur dia akan datang ya, entah datang dalam hal minta maaf atau entah datang dalam sebuah kebencian ya, aku lihatnya. Tapi ya memang yang pasti sih dengan kejadian kemarin masa lalu itu membuat kamu memang sakit hati ya dengan dia, membuat kamu kecewa dengan dia karena kamu sudah menganggap seperti saudara sendiri. Karena di sini ada tulisannya musuh dalam selimut, dikhianatin teman, tiba-tiba dia berkhianat, yang membuat kamu sakit hati, yang membuat kamu sedih, yang membuat kamu mungkin stres, bingung gitu kan, yang pada akhirnya kamu tidak sanggup, kamu menanyakan baik-baik sama dia, terjadilah perbedaan pendapat dan terjadilah sedikit konflik atau apa ya namanya, kalau anak ABG bilang bacot-bacotan ya gitu. Nah, terjadilah bacot-bacotan itu. Nah, dalam terjadi hal itu, dia memutuskan pergi, teman kamu ini memutuskan pergi. Dari situlah komunikasi sudah tidak dimulai lagi, dan dari situ benar-benar hilang komunikasi. Kamu pun tidak tahu kabarnya dia, dan mungkin dia juga tidak tahu kabar kamu. Tapi kalau untuk sekarang yang aku lihat dari kartu aku untuk jangka ke depannya, ada sih gambaran pertemuan, cuma aku belum bisa pastikan kapan. Tapi memang ada gambaran pertemuan. Dari gambaran pertemuan itu aku sih masih samar-samar untuk berbaikan ya, karena di kartu aku ada tuh saya tidak ada komitmen. Berarti artinya adalah masih samar-samar untuk berbaikan, karena mungkin kondisinya kamu masih kecewa dengan tidak ada permohonan maaf dari dia. Mungkin dia pun merasa dia benar, atau ada kata-kata kamu yang terakhir di dalam debatnya itu jatuhnya apa namanya, kayak adu argumen ya. Nah, aku nangkepnya kayak gitu. Cuma kalau aku tambahkan lagi untuk 2 kartu ya, seandainya memang dia mencarimu, apa sih yang akan terjadi ya kira-kira ya. Mungkin bukan apa yang ada terjadi ya, tapi kira-kira ada apa sih. Aku sih nangkep dia masih ada dendam ya, aku lihat ya. Walaupun itu tidak 100% kesalahan kamu ya, tapi dia yang ada dendam sama kamu. Dan di situ malah di kartu aku dia yang seolah-olah nggak mau maafin kamu. Kalau menurut kartu aku sih kebalik ya, harusnya kan kamu yang nggak maafin dia ya, tapi di sini dia yang merasa nggak maafin kamu. Dan hati-hati ya, orang ini tidak baik niatnya. Saat dia tahu kamu kehidupannya saat ini seperti apa, seandainya kehidupan kamu di atasnya dia, hati-hati, dia punya niat tidak baik. Ada kartu penyihir. Dan seandainya juga mungkin kalau kehidupan kamu agak-agak di bawahnya dia, ya mungkin dia akan biasa aja sama kamu. Tapi kalau memang kehidupan kamu di atas dia sedikit, aku lihat dia seperti apa ya namanya ya, seperti kayak bukan posisi serba salah ya, tapi seperti kayak nggak mau kesaingin, dan dia kayak pengen dia yang selalu kelihatan wow. Hati-hati sih, ada unsur penyihir. Aku tidak nakut-nakutin yang untuk pilih kartu nomor 1, tapi setidaknya kita bolehlah mawas diri, kita boleh juga istilah kasarnya mengantisipasi diri kita biar tidak ada sesuatu hal yang aneh-aneh terjadi. Karena memang aku lihat orang ini, si sosok itu, aku lihat orangnya agak nekat dan apa ya, aku sih bilang dia terlalu banyak masalah ya. Karena yang aku lihat juga masalah pun ini tidak hanya dengan dirimu aja, ada dengan orang lain. Cuma egoisnya dia adalah dia merasa dirinya dia menang, dirinya dia yang paling benar, dan dirinya dia ya memang selalu pengen jadi pemenang gitu loh. Jadi kalau aku nangkepnya sih agak berhati-hati aja sih sama dia. Kalaupun memang suatu hari nanti dia minta maaf gitu kan, udah terima aja permohonan maafnya, tapi kamu nggak usah deket-deket lagi sama dia. Mendingan biasa aja, agak jaga jarak, karena mulutnya pedas dan takutnya malah jatuhnya nanti dia fitnah kamu lagi. Oke? Jadi kalau untuk nomor 1, kira-kira suatu saat nanti
siapa sih orang yang akan mencariku? Salah satu itu adalah temanmu, teman yang pernah debat dengan kamu, atau orang di masa lalu kamu yang pernah ada cekcok atau masalah denganmu. Itu yang aku lihat di kartu aku nomor 1. Sebentar ya, aku ambil dulu pelan-pelan, alon-alon, biar yang lain tidak keambil. Oke, nah sekarang aku lihat di kartu aku nomor 2 ya. Siapa sih orang di masa lalu yang akan cari kamu? Nah ini aku siapa sih orang yang akan mencarimu di masa depan? Sebenarnya sama aja ya judulnya ya. Wow, ini bagus sih. Mungkin tidak masa lalu banget ya kalau ini ya, kalau aku lihatnya. Oke. Yang pertama aku lihat dari kartu aku, siapa sih orang yang akan mencarimu di masa lalu? Bismillahirrahmanirrahim. Di masa depan, sorry, masa gini. Siapa sih orang di masa lalu yang akan mencarimu di masa depan deh, gitu deh. Yang enak ya. Nah, siapa sih orangnya yang ngutang? Nah, di sini alhamdulillah nih, yang pilih kartu nomor 2 nih, yang minjemin duit nih. Saya ucapkan selamat deh, gitu kan. Bakal ada yang datengin kamu, tapi dia akan nyaur utang atau bayar utang atau cicil utangnya. Karena apa? Karena aku lihat dari kartu aku, sepertinya ada masalah dia yang membuat dia jadi kayak agak susah dalam hal ekonomi. Mungkin janjinya dia atau haknya kamu ya yang tidak dia keluarkan. Karena yang aku lihat dari kartu aku memang ada unsur haknya kamu di masa lalu itu nggak dikeluarkan sama dia, atau hak kamu istilah kasar yang memang harusnya milik kamu yang nggak dikeluarkan sama dia, sehingga membuat dia itu sekarang tuh jadi kayak selalu bermasalah dengan ekonomi. Mungkin kamu tidak ikhlas pada saat itu ya. Soalnya ibarat kata gini, kayak misalnya teman-teman marketing baru nih. Nah, saat teman-teman mau closing penjualan misalnya gitu kan. Tapi datanya teman-teman belum aktif. Mau nggak mau dong pakai pakai data teman dong yang bisa. Nah, ternyata teman-teman closing nih. Nah, pas udah closing hasilnya keluar, tapi masuknya ke rekening dia dulu karena kan kita pakai atas nama dia. Nah, sama dia tidak dikeluarkan semuanya, sehingga membuat teman-teman sakit hati sendiri dan cukup tahu deh gitu. Jadi istilah kasar membuat teman-teman yang kayak cukup tahu deh gue deh gitu. Aku lihatnya jadi ya, orang yang di masa depan yang akan mencarimu suatu saat nanti itu siapa ya dia gitu kan. Orang yang pernah ada masalah uang sama kamu, atau yang pernah hutang atau minjem uang sama kamu. Aku lihatnya di yang kartu unsur tanah ini, aku lihat ya di kartu aku. Nah, kalau misalnya kartu kedua itu ada kartu step by step perubahannya. Mungkin si orang itu merasakan perubahan setelah dia mencari kamu, dan dia sudah ketemu kamu, dan dia sudah melunasi apa yang menjadi hak kamu di masa lalu, sehingga kedepannya di sini ada kartu merasakan kemenangan setelah bergerut dengan pencarian solusi yang dibutuhkan. Berarti artinya adalah dia merasakan menang, merasakan bahagia, dan merasakan enjoy setelah sudah bertemu dengan kamu, dan sudah merasakan alhamdulillah aku udah gak ada hutang lagi. Hutang dulu yang haknya dia atau keringatnya dia sudah aku bayarkan. Nah, aku lihatnya kayak gitu tuh teman-teman. Jadi ini orang sih yang memang pernah sangkut paut dengan uang ya, dengan kamu. Nah, pasti kan teman-teman akan bertanya, siapa sih Mbak Pit? Aku sih kalau mau melihat ya pastikan ini salah satu kerabat ya, entah teman kerja kamu yang seperti tadi aku udah contohkan, atau memang ada keluarga kamu atau dari keluarga orang tua kamu yang seperti itu. Ya mungkin keluarga orang tua yang bilangnya nanti saya mau ngurusin tanah gitu kan, tiba-tiba nggak diurusin tanahnya kan. Nah, malah uang untuk ngurusin tanahnya misalnya untuk biaya-biaya akte jual beli, sertifikatnya malah dimakan ya, jadinya sertifikat yang nggak dapat, tapi ya malah hubungan saudara nggak baik. Nah, itu aku ada tuh seperti itu gambarannya ya kalau aku lihat dari kartu aku. Tapi ya insya Allah sih kedepannya malah jadi ada hal baik dan ada hal ketenangan yang pada akhirnya masalah ini clear, dan dia juga sudah merasakan ketenangannya. Artinya adalah mungkin masalah ekonominya dia itu sudah tidak bermasalah lagi, karena haknya orang lain, keringatnya orang lain belum dilunasi sama dia atau dibayarkan sama orang tersebut. Itu dia. Jadi makanya yang pilih kartu nomor 2, siapa sih orang yang akan mencarimu untuk kedepannya, yaitu orang di masa lalu kamu yang pernah ada masalah atau sangkut pautnya dengan uang. Bukan berarti kamu yang ngutang ya, tapi orang itu yang ngutang sama kamu, atau istilah kasarnya hak kamu masih tertahankan atau masih kepending sama dia. Itu aku lihat dari kartu aku nomor 2. Nah, untuk nomor 3 nih teman-teman, sebentar ya, ini nggak perlu kartu tambahan ya. Nah, ini nomor 3 ya.
Sebentar, aku ambil. Nah, ini nomor 4. Sebentar, aku geser ya. Ini nomor 4, ini nomor 3. Nomor 3, siapa sih yang akan mencarimu? Wow. Kalau aku sih lihat ini mantan. Caca. Yang pilih kartu nomor 3 ini mantan. Siapa sih mantan? Mantan yang tidak perjuangkan kamu di masa lalu, yang hanya diam saat keluarga kamu tidak setuju atau keluarganya tidak setuju. Jadi, setelah kamu bertemu setelah dia meninggalkan kamu begitu aja tanpa ada perjuangan apa-apa atau tanpa ada satu kata pun, pada akhirnya dia yang akan mencarimu karena ada rasa penyesalan, rasa bersalah yang mungkin membuat dia sampai detik ini belum nikah. Mungkin saat dia sudah tahu kehidupan kamu saat ini, seandainya kamu sudah menikah dan kamu sudah berumah tangga, dia baru agak lega. Leganya itu apa? Leganya itu adalah, oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah, ternyata dia memang sudah menikah dan dia sudah bahagia. Setidaknya saya tidak ada beban lagi, tapi saya perlu minta maaf sama dia karena pada saat di masa lalu saya tidak memperjuangkan dia atau tidak mengembalikan nama baiknya dia. Sehingga kamu main pergi ninggalin gitu aja tanpa ada tanpa ada konfirmasi apapun sama dia, tanpa ada kamu bertanya gosip itu benar atau tidak. Nah, misalnya seperti itu kisah cintanya, kisah ceritanya. Nah, pada akhirnya dia ketemu sama kamu karena dia gelisah banget, bahkan di kartu aku mungkin 2 tahun lalu dia sudah mulai mencarimu, aku lihatnya. Memang aku lihat di usianya dia belum nikah. Dia belum nikah dan dia kayak mau nikah itu gagal terus, beban terus, kayak malah membuat dia seperti kayak depresi sendiri. Tapi dia tidak gila dan tidak stres ya, tapi memang kayak aduh, gue masih dosa ini, gue masih dosa nih sama mantan gue yang dulu, misalnya seperti itu. Aku juga lihat dari kartu aku, dia juga dengan kejadian pada saat itu, awalnya dia tenang, awalnya dia nggak ada, ya udahlah gitu kan. Toh memang mungkin inilah cara perpisahan kalian, tapi ternyata setelah dijalani, setelah dia membuka hati dengan orang lain, bahkan sudah membuka hati dengan orang lain, ternyata orang-orang tersebut tidak bisa membuat hatinya dia tidak ingat kamu, bahkan dirinya dia aja tanpa ada orang lain di sampingnya atau pasangan di sampingnya, dia selalu ingat kamu. Karena apa? Dia ingat dia setelah ibarat kata mencampakkan kamu atau menelantarkan kamu. Nah, ini bisa jadi juga buat ini ya, sosok pasangan ya, misalnya kayak istri atau suami yang ninggalin ya. Nah, aku lihatnya kayak gitu. Jadi istilah kasarnya tidak memperjuangkan, yang main ninggalin gitu aja gitu. Yang pada akhirnya kehidupannya dia mungkin baik, tapi baiknya itu adalah kayak hatinya tidak tenang, kayak diliputi rasa bersalah. Yang pada akhirnya dia mencari tahu kamu, insya Allah dia tidak jahat, dia cuma pengen tahu kehidupan kamu saat ini seperti apa. Kalau dia lihat kamu sudah bahagia, kamu sudah menikah dan memiliki pasangan yang baik dan keturunan yang banyak gitu kan ya, mungkin dia pun akan bahagia, walaupun di sisi lain memang dia pengen temuin kamu untuk minta maaf. Nah, seandainya kondisi ini terjadi pada teman-teman yang pilih kartu nomor 3, kudupi gitu kan, apa yang harus dilakukan? Tolong hilangkan rasa benci, tolong hilangkan rasa dendam, karena dengan dendam tersebut atau kebencian itu malah menghambat rezekimu sendiri. Jadi untuk teman-teman nih yang pilih kartu nomor 3 dan nanti merasa suatu saat nanti mantanmu datang dengan kata minta maaf, tolong maafkan. Pasti nanti takut ada teman-teman bilang gini, nggak semudah itu Mbak Pit tuh nggak ngerasain apa yang aku rasain. Oke, gue nggak ngerasain apa yang kamu rasain, tapi ada satu hal gitu kan, itu sudah masa lalu. Toh kalau seandainya kamu bahagia dengan kehidupan kamu saat ini, dengan pasangan kamu yang sudah bisa menerima kamu apa adanya, kenapa sih kamu harus dendam sama dia? Apa untungnya? Malah dengan kamu dendam, kamu benci sama dia, dengan dia sudah minta maaf sama kamu, yang ada itu bisa menghambat rezekimu sendiri. Yang ada nanti malah kehidupan kamu tidak tenang, kamu senewan terus, kamu marah-marah dengan pasanganmu, sehingga pasanganmu sampai bingung, lo kenapa marah sama gue? Akhirnya ribut kalian. Nah, jangan sampai lah perpisahan itu ada di dirinya kamu. Nah, kalau aku boleh saran, sudah maafkan, tapi kamu bilang sama dia, cukup di sini dan tolong jangan ganggu saya. Insya Allah deh, dengan kamu bisa memaafkan orang lain dan kamu bisa berdamai dengan masa lalu kamu, rezeki kamu akan jalan baik kok. Rezeki kamu akan berputar baik kok. Yang penting teman-teman harus bisa berdamai dengan masa lalu, oke? Gitu aku lihat dari kartu aku nomor 3. Jadi nomor 3 yang akan datang ke kehidupanmu itu adalah mantan. Nah, yang keempat, siapa sih yang hadir? Wow, ini sih nggak terlalu. Oh, oke. Yang hadir sebenarnya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu
lampau banget ini masa lalunya nih, tapi yang akan hadir dalam kehidupanmu itu adalah sosok perempuan. Ini sepertinya ex-pelakor nih. Gimana yang ngejelasinnya? Pokoknya gini, ini adalah orang atau perempuan, atau pokoknya gini deh, ini pria idaman lain atau wanita idaman lain yang masuk ke dalam ranah rumah tanggamu atau kisah cintamu dalam hal berpacaran. Dalam kisah cinta ini mungkin pada saat itu pasanganmu memang ada dekat dengan orang ini, tapi pasanganmu pada akhirnya memilihmu gitu loh. Jadi kalian sudah menutup masa lalu. Nah cuma si mungkin ibarat kata kita ngomong, maaf ya, selingkuhannya aja deh ya, kalau aku bilang pilwil kayaknya bingung ya gitu kan, tapi selingkuhan juga kayak nggak enak ya. Udah gini aja deh, pilwil aja deh, orang ketiga aja deh. Nah orang ketiga di masa lalu itu mungkin hadir saat ini. Memang aku lihat kehadirannya dia sih tidak terlalu mengganggu, tapi cukup mengganggu walaupun tidak terlalu mengganggu. Nah orang itu hadir untuk sekedar minta maaf dan seperti minta uang ya, minta uang untuk buka usaha. Jadi kayak mungkin bukan arti orang ini menuntut sesuatu ya, mungkin meminta uang untuk belas kasihan dengan tujuan dia juga minta maaf karena kejadian di masa lalu itu malah membuat dia semakin terlantar dan semakin tidak punya masa depan. Orang itu ya, yang orang ketiga itu ya. Jadi disinilah dia mau minta maaf sama kamu dan pasangan kamu, dan dia mau istilah kasarnya minta sedikit dana. Ya nggak malu ya, tapi ya bagaimana ya, itu sih aku lihat. Nah seandainya nih teman-teman di kondisi seperti itu, apa sih yang teman-teman lakukan? Jujur ya, gini, memang hati kita itu bukan hati malaikat ya, istilah Arya, kita bisa memaafkan begitu aja. Tapi di sini dalam ajaran agama apapun pastikan kita memang boleh ya, harus memaafkan ya gitu. Nah kalau aku boleh saran teman-teman ya, kalau memang kejadiannya orang ketiga itu bakal datang, jangan kamu tinggalkan pasanganmu seorang diri hanya bertemu dengan dia. Kamu harus ikut, kalau perlu anak-anak kamu harus ikut, bukan melibatkan anak-anak ya, tapi setidaknya ada orang lain juga yang harus ikut biar menjadi saksi. Kalau orang ketiga itu dengan PD akan datang, tapi memang datang mungkin bukan untuk mengganggu, tapi untuk meminta sesuatu. Ya kalau memang dia meminta haknya dia yang pernah suamimu janjikan, atau mungkin istrimu janjikan, atau pasanganmu janjikan, ya kasih. Tapi kalau memang dia menuntut lain ya jangan, karena memang tidak ada haknya. Nah cuma memang ini agak ribet sih nomor 4 ya, jadi agak-agak muter ngejelimet. Jadi ya nomor 4 ini ya pasti akan ada dramanya berantem, marah-marah, tapi setidaknya lega, karena leganya pada akhirnya kamu bisa mengeluarkan unek-unek kamu. Ya mungkin kita namanya perempuan pasti kan akan ngata-ngatain yang aneh-aneh ya, setidaknya di sini kamu sudah bisa mengeluarkan unek-unek kamu. Dan aku juga lihat sih memang pada akhirnya sih semua case close ya, semua akan happy ending, bahkan untuk kamu dan pasanganmu pun akan selalu berbahagia. Cuma memang sosok ini yang mungkin dia minta dana ya, pada akhirnya kamu kasih dengan semampu kamu, seikhlas kamu, untuk dia buat modal dia pribadi. Ya berharap sih kalau boleh saran jangan kasih tahu rumah. Kalau aku lihat sih memang di sini tidak menemuinya di rumah ya, tapi mungkin komunikasi by phone ya. Ya pada akhirnya mungkin si pasanganmu bercerita sama istrimu kalau ex orang ketiga itu menghubungi, dan mungkin istrimu ngajak, ayo kita ketemu, ayo kita ajak dia bicara, ada apa dia mengganggu lagi. Nah itu dia aku lihatnya nomor 4. Jadi siapa sih orang yang akan mencarimu di suatu hari nanti atau di masa depan, ya itu aku lihat orang ketiga, ex dari pasanganmu. Nah tapi ya insya Allah tidak ada konflik besar, cuma mungkin hati kamu yang berdebar, yang meradang, yang ada sedikit rasa emosi karena mengingat kejadian yang dulu. Nah cuma alhamdulillah mungkin dengan kejadian itu kalian semua semakin bertambah dewasa, sehingga membuat sesuatu halnya itu selesai dan case close dan dan tutup. Artinya ya mungkin kamu dan pasanganmu memblok dia, atau segala bentuk sosial medianya juga di blok. Yang pasti sih aku lihat dia tidak sampai ke rumah, hanya rajin menghubungi pasanganmu, sehingga membuat pasanganmu bercerita jujur sama dirimu, sehingga dirimu mengambil keputusan, udahlah dia maunya apa, kita temuin aja. Nah itu dia jalan keluarnya. Oke teman-teman, itu dia yang aku sudah lihat di kartu aku nomor 4.
Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih juga untuk teman-teman subscriber baru, sudah follow Instagram aku, sudah subscribe channel YouTube aku. Terima kasih banyak. Pokoknya terima kasih banyak buat semua teman-teman yang komen, yang like, yang subscribe, yang support aku. Terima kasih banyak. Pokoknya selalu sehat, bahagia, dan murah rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.